Assalamualaikum, nama Jenny Partikala, kelas 11A, Mapel Kimia Bab Koloid. Pengertian koloid. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang kedalamnya antara larutan dan suspensi. Sistem koloid terdiri atas fase terdispersi dengan ukuran tertentu dalam fase pendispersinya. Zat yang didispersikan disebut fase terdispersi, sedangkan fase yang digunakan untuk mendispersikan disebut fase pendispersi. Perbandingan sifat larutan suspensi koloid. Larutan bersifat homogen, tidak dapat dibedakan bahkan menggunakan mikroskop ultra. Semua partikel berdimensi di bawah 1 nanometer. Fase tunggal dapat disaring dan stabil, contohnya larutan gula. Koloid homogen secara mikroskop, tetapi heterogen jika diamati menggunakan ultra mikroskop. Partikel memiliki dimensi mulai dari 1 nanometer hingga 100 nanometer. Dua fase tidak dapat disaring dan stabil kecuali dengan penyaringan ultra. Contohnya ialah sabun, susu, jeli, selai. Sedangkan suspensi heterogen, satu atau semua partikelnya memiliki dimensi lebih besar dari 100 nanometer. Dua fase tidak stabil dan dapat disaring. Contohnya sungai yang keruh, campuran air dengan pasir, dan campuran air dengan minyak. Jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid: fase terdispersi, fase pendispersi, jenis koloid, contoh koloid. Fase terdispersi misal cair, fase pendispersi gas, jenis koloid aerosol, contoh koloid kabut awan. Fase terdispersi padat, fase pendispersi gas, jenis koloid aerosol, contoh debu di udara. Fase terdispersi gas, fase pendispersi cair, jenis koloid buih. Contoh koloid buih sabun, krim kocok. Fase terdispersi cair, fase pendispersi cair, jenis koloid emulsi. Contoh koloid susu, santan, mayonis. Fase terdispersi padat, fase pendispersi cair, jenis koloid sol, contohnya sol emas, tinta cat pasta gigi. Fase terdispersi gas, fase pendispersi padat, jenis koloid buih padat. Contoh koloid karet busa, batu apung. Fase terdispersi cair, fase pendispersi padat, jenis koloid emulsi padat atau gel. Contoh koloidnya margarin, keju, jeli, mutiara. Fase terdispersi padat, fase pendispersi padat, jenis koloid sol padat. Contoh koloid gelas berwarna intan hitam. Sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid yang pertama, efek Tyndall, merupakan penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Partikel dari larutan lebih kecil dari partikel koloid, karena partikel koloid lebih besar dari larutan, sehingga berkas cahaya bisa dihamburkan. Contohnya, sorot lampu mobil pada malam yang berkabut, berkas sinar matahari melalui celah daun pohon-pohon pada pagi hari yang berkabut. Di sini sudah terdapat contoh dari sifat-sifat koloid efek Tyndall. Sifat yang kedua, gerak Brown, merupakan gerak acak atau gerak tidak beraturan dari partikel koloid. Partikel ini bergerak acak karena adanya tumbukan partikel pendispersi terhadap partikel terdispersi, sehingga partikel terdispersi terlontar. Contohnya gerakan debu yang terlihat pada seberkas sinar, gerakan partikel pada susu ketika terkena beras. Di sini sudah terdapat contoh susu dan gerakan debu.
Sifat koloid adsorpsi merupakan proses penyerapan. Hal ini terjadi karena luas partikel koloid itu cukup besar, sehingga ion-ion bisa menempel di permukaan, yaitu ada ion positif dan ion negatif. Karena koloid mampu menyerap ion-ion, maka koloid bisa bermuatan sesuai dengan muatan ion yang diserap. Contohnya pemutih gula tebu, penjernihan air tawas. Di sini sudah terdapat contohnya. Sifat koloid elektroforesis. Pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Koloid bisa bergerak dalam medan listrik karena koloid itu bermuatan, di mana pada elektroforesis kutub negatif disebut katoda dan kutub positif disebut anoda. Contohnya, identifikasi DNA manusia, penyaring kotoran debu pada industri pabrik. Di sini sudah terdapat contoh dan gambarnya. Sifat koagulasi. Proses pengumpalan partikel koloid. Karena koloid bermuatan jika dihubungkan dengan muatan sejenis, akan tolak-menolak, sehingga tidak akan menggumpal. Namun, lain halnya jika koloid dinetralkan, tidak akan terjadi tolak-menolak, sehingga koloid bisa saling menyatu atau berkelompok, sehingga terjadi koagulasi. Contohnya, telur yang direbus hingga membeku, santan yang dipanaskan. Di sini sudah terdapat gambar contoh dari koagulasi. Sifat koloid pelindung. Soliofil atau koloid liofil bisa digunakan sebagai koloid pelindung terhadap sol liofob. Sol liofil akan melindungi liofob dari terjadinya koagulasi. Contohnya pada pembuatan es krim yang ditambahkan gelatin agar es krim tidak memisah dan tetap kenyal. Sifat dialisis. Dialisis untuk mencegah terjadinya koagulasi pada koloid dialisis. Proses pemurnian koloid dari ion-ion pengganggu dengan menggunakan membran semi-permeable. Contohnya, pencuci darah yang banyak dilakukan pada penderita gagal ginjal. Koloid, liofil, dan liofob. Pada jenis-jenis koloid, kita telah mempelajari bahwa salah satu jenisnya adalah sol, di mana sistem koloid sol merupakan jenis yang zat terdispersinya padat dan mediumnya cair. Secara umum, sol itu dibagi menjadi dua, yaitu liofil dan liofob. Koloid liofob adanya antara partikel zat terdispersinya tidak dapat menarik mediumnya atau tidak terjadi interaksi, sifatnya cenderung encer. Koloid liofil, partikel zat terdispersinya sukar atau dapat menarik mediumnya. Hal ini terjadi karena antara partikel zat terdispersi dan mediumnya terjadi antara interaksi atau gaya tarik-menarik yang biasa terjadi akibat adanya ikatan hidrogen. Sifatnya lebih kental dari liofob, sehingga ukuran partikelnya lebih besar, sehingga gerak Brown pada liofil tidak besar. Cara pembuatan koloid. Cara pembuatan koloid ada dua, yaitu kondensasi dan dispersi. Kondensasi adalah proses pembuatan koloid dari larutan, di mana dalam kondensasi ini dibagi menjadi dua. Prosesnya yaitu secara fisika dan secara kimia. Yang kedua, dispersi. Sebaliknya, dispersi adalah proses pembuatan koloid dari suspensi. Dari partikel yang besar diubah menjadi partikel yang kecil. Dispersi ini juga dibedakan menjadi dua proses, yaitu secara mekanik dan secara peptisasi. Sekian dari PowerPoint tentang koloid saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.